Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik kesederhanaan penampilan seorang wanita bernama Nabila, tersembunyi rahasia besar yang tak pernah diketahui siapapun, bahkan oleh suaminya sendiri. Nabila adalah sosok perempuan cerdas, tangguh, dan pekerja keras. Sejak usia muda, ia berhasil merintis sebuah perusahaan besar yang kini dikenal sebagai salah satu perusahaan multinasional paling berpengaruh di negeri ini. Perusahaan itu bergerak di bidang teknologi, ekspor-impor, dan inovasi digital. Namun, Nabila memilih untuk tetap berada di balik layar, tak pernah menampakkan diri sebagai pemilik perusahaan. Bagi Nabila, harta dan jabatan bukan untuk dipamerkan. Ia ingin dicintai dan dihargai bukan karena kekayaannya, tetapi karena dirinya sendiri. Semua orang mengenalnya hanya sebagai wanita sederhana, termasuk pria yang akhirnya menjadi suaminya, Rian. Rian adalah pria yang terlihat tulus dan sederhana saat Nabila mengenalnya. Rian bekerja sebagai staf pemasaran di perusahaan kecil. Nabila terpesona oleh sikapnya yang penuh perhatian, tulus, dan apa adanya. Mereka berkenalan, menjalin hubungan, lalu memutuskan untuk menikah. Nabila menjalani rumah tangganya dengan penuh cinta dan pengabdian, tak pernah terbesit untuk memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Kehidupan rumah tangga mereka di awal berjalan harmonis. Rian menjadi suami yang tampak penuh kasih sayang. Nabila merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki rumah tangga yang indah, tanpa beban status dan harta. Namun semua itu mulai berubah sejak Nabila hamil. Rian yang dulu hangat mulai menjauh. Perhatian yang dulu selalu ada kini menghilang sedikit demi sedikit. Hidup Nabila sebelum mengenal Rian bisa dibilang penuh warna, tapi juga penuh perjuangan. Sejak usia muda, Nabila sudah terbiasa bekerja keras. Lahir dari keluarga sederhana di pinggiran kota, ia tumbuh menjadi gadis mandiri yang cerdas. Saat teman-teman sebayanya sibuk mengejar kesenangan masa muda, Nabila sudah menghabiskan waktunya membaca buku, menimba ilmu, dan merintis bisnis kecil-kecilan. Dengan kegigihan luar biasa, Nabila berhasil membangun sebuah perusahaan dari nol. Berawal dari usaha kecil di bidang perangkat lunak, perusahaan itu berkembang pesat berkat inovasi dan kerja keras Nabila. Ia dikenal di kalangan internal perusahaan sebagai sosok pendiri misterius, wanita yang tak pernah muncul di depan publik, namun ide-idenya selalu membawa perusahaan menuju kesuksesan. Bahkan jajaran direksi pun hanya mengenalnya lewat rapat-rapat virtual tanpa video, email, dan memo yang penuh arahan cerdas. Namun, di luar kesibukannya membangun kerajaan bisnis, Nabila selalu memimpikan satu hal sederhana, cinta yang tulus, cinta yang tidak lahir karena harta atau jabatan. Cinta yang memandangnya sebagai seorang wanita biasa, bukan sebagai orang kaya atau pemilik perusahaan besar. Takdir mempertemukannya dengan Rian, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan kecil. Perkenalan mereka terjadi di sebuah pameran teknologi. Saat itu, Rian menjadi bagian dari tim promosi perusahaan tempatnya bekerja. Sementara Nabila hadir bukan sebagai pemilik perusahaan besar, melainkan sebagai tamu biasa, dengan busana sederhana dan penampilan tanpa polesan glamor. Rian adalah sosok yang hangat, penuh senyum, dan terlihat jujur. Ia menyapa Nabila dengan ramah, menjelaskan berbagai produk yang dipamerkan dengan penuh semangat. Bagi Nabila, sikap tulus itu seperti angin segar di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis yang sering dipenuhi kepalsuan. Dari percakapan sederhana tentang teknologi dan inovasi, benih-benih rasa mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya membawa mereka lebih dekat. Rian kerap mengajak Nabila berbincang, mulai dari hal kecil seperti cuaca, buku favorit, hingga cita-cita masa depan. Rian tak pernah tahu siapa Nabila sesungguhnya. Baginya, Nabila hanya wanita sederhana yang cerdas, hangat, dan menyenangkan. Nabila pun tak berniat mengungkapkan siapa dirinya. Bukan karena ia ingin berbohong, tetapi karena ia ingin merasakan cinta yang murni. Ia ingin tahu
Apakah ada seseorang yang mencintainya tanpa embel-embel harta dan status? Hubungan mereka semakin erat. Rian menjadi sosok yang selalu hadir di hari-hari Nabila. Setiap pagi, ada pesan sederhana menanyakan kabar. Setiap malam, ada doa tulus yang dikirimkan lewat pesan singkat. Rian selalu hadir saat Nabila butuh teman bicara, tanpa pernah menuntut lebih. Hal-hal kecil itu yang membuat Nabila jatuh hati. Setelah setahun menjalin hubungan, Rian melamar Nabila dengan cara sederhana namun penuh makna. Bukan di restoran mewah atau di pesta besar, tetapi di sebuah taman kecil yang sering mereka datangi untuk berbincang. Di bawah pohon rindang dengan semilir angin yang menyejukkan, Rian menyatakan cintanya dan keinginannya untuk mendampingi Nabila seumur hidup. Nabila menerimanya dengan air mata haru. Ia merasa inilah cinta yang selama ini dicari. Tulus, sederhana, tanpa pamrih. Mereka pun menikah dalam sebuah acara yang juga sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat yang hadir. Nabila tetap mempertahankan citranya sebagai wanita biasa. Tak ada yang tahu bahwa wanita itu sesungguhnya memiliki kekayaan, yang bahkan tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan penuh kebahagiaan. Rian menjadi suami yang perhatian. Setiap pagi, ia selalu menyiapkan sarapan, meski hanya sekadar secangkir teh hangat atau roti panggang sederhana. Nabila merasa rumah tangganya seperti cerita-cerita indah di buku dongeng. Mereka berbagi tawa, saling mendukung dalam suka dan duka. Rian sering membawa bunga liar yang dipetiknya dalam perjalanan pulang, hanya untuk melihat Nabila tersenyum. Nabila membalas dengan memasakkan makanan kesukaan Rian, mengurus rumah dengan penuh cinta, meski sebenarnya ia memiliki cukup harta untuk mempekerjakan puluhan pembantu. Di mata tetangga, mereka pasangan yang serasi. Pasangan sederhana yang selalu tampak harmonis. Tak ada yang tahu siapa Nabila sesungguhnya. Bahkan Rian, suaminya sendiri, tak pernah curiga. Baginya, Nabila hanyalah wanita yang sederhana, namun luar biasa di hatinya. Namun di balik kebahagiaan itu, Nabila tetap menjalankan perusahaannya dengan cermat. Setiap malam setelah Rian tertidur, ia diam-diam bekerja lewat laptopnya, memberikan arahan pada tim direksi, memeriksa laporan, dan mengatur strategi bisnis. Semua dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia benar-benar menjaga agar Rian tak pernah tahu siapa dirinya di balik layar. Rian sering memuji Nabila sebagai istri idaman. Sederhana, penyayang, dan setia. Nabila tersenyum setiap kali mendengar pujian itu, meski di dalam hatinya selalu ada pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika suatu hari Rian tahu siapa aku sebenarnya? Apakah cintanya tetap sama? Namun Nabila mengubur pertanyaan itu jauh-jauh. Ia memilih menikmati kebahagiaan rumah tangga yang berjalan indah. Setiap hari bersama Rian dan rumah sederhana mereka adalah berkah yang tak ternilai. Nabila merasa inilah kebahagiaan sejati. Bukan istana megah atau mobil mewah, tapi senyum hangat suami dan damainya rumah yang mereka tempati bersama. Sayangnya, tak ada yang tahu bahwa roda kehidupan selalu berputar. Cinta yang hari ini begitu indah bisa diuji dengan cobaan tak terduga. Dan perlahan, ujian itu mulai mendekati Nabila tanpa ia sadari. Malam telah larut. Lampu-lampu kota menyala temaram, memantulkan cahaya ke jendela kamar sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Di kamar itu, Nabila duduk di depan meja kerjanya. Sebuah laptop menyala, menampilkan sederet grafik pertumbuhan, laporan keuangan, dan data penting. Jari-jarinya lincah menari di atas keyboard, menuliskan instruksi untuk tim direksi, memeriksa laporan dari berbagai cabang, dan memutuskan arah strategi perusahaan yang dipimpinnya. Di sampingnya, Rian terlelap di tempat tidur, tak menyadari bahwa wanita yang dicintainya tengah memimpin sebuah kerajaan bisnis dari balik layar. Sudah menjadi rutinitas Nabila. Sejak menikah, ia semakin hati-hati menjaga rahasia besar itu. Ia tak ingin Rian curiga. Semua pekerjaannya dilakukan di malam hari, saat suaminya tertidur. Pada siang hari, ia menjalani peran sebagai istri sederhana yang setia, mendampingi Rian dengan penuh kasih. Perusahaan Nabila, Nafira Group,
telah menjadi raksasa bisnis yang tak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Bergerak di bidang teknologi, ekspor-impor, dan inovasi digital, Navira Group mempekerjakan ribuan karyawan. Produk-produknya digunakan jutaan orang, dan inovasi-inovasinya memenangkan berbagai penghargaan internasional. Namun, tak ada yang tahu siapa pemilik perusahaan itu. Nama Nabila hanya tercatat di dokumen rahasia sebagai pemegang saham utama, dan semua urusan publik dijalankan oleh tim direksi dan CEO bayangan yang dipilih Nabila sendiri. Ia sengaja merancang sistem ini agar dirinya tetap tak tersentuh sorotan. Bukan karena takut dikenal, tapi karena ia ingin hidup sederhana. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar menghargai dirinya tanpa embel-embel harta dan kekuasaan. Saat pertama kali membangun perusahaan, Nabila sudah berjanji pada dirinya sendiri. Harta bukan untuk dipamerkan. Kekuasaan bukan untuk membusungkan dada. Aku hanya ingin menjadi Nabila, wanita biasa, dan itulah yang dilakukannya setiap hari. Meski ia bisa tinggal di rumah megah dengan segala fasilitas, Nabila memilih rumah kecil bersama Rian. Meski ia mampu memiliki mobil mewah, ia tetap menggunakan kendaraan sederhana yang cukup untuk berdua. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun tak pernah menunjukkan betapa kayanya ia. Semua orang di sekelilingnya mengenal Nabila sebagai sosok bersahaja. Para tetangga memandangnya sebagai istri idaman, ramah, penyayang, dan pandai mengurus rumah. Mereka tak pernah tahu bahwa wanita itu adalah otak di balik perusahaan bernilai triliunan rupiah. Setiap kali rapat penting berlangsung, Nabila hanya muncul lewat suara di konferensi daring. Suaranya tegas namun lembut, penuh keyakinan, namun tak pernah sombong. Para direksi sangat menghormatinya, bahkan menjadikannya panutan. Namun tak satu pun dari mereka tahu rupa Nabila. Pernah sekali waktu CEO Navira Group, Pak Arif, bertanya dalam rapat, "Bu Nabila, maaf jika saya lancang. Bolehkah suatu hari kami bertemu langsung dengan Ibu? Seluruh tim direksi ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu selama ini." Nabila tersenyum di balik layar meski tak terlihat. "Terima kasih Pak Arif, namun biarlah saya tetap seperti ini. Saya percaya yang terpenting adalah karya kita, bukan siapa yang berdiri di baliknya." Pak Arif tak berani memaksa. Semua orang menghormati keputusan itu. Bagi mereka, Nabila adalah sosok jenius di balik kejayaan perusahaan, meski tetap misterius. Di rumah, Nabila menjalani peran sebagai istri dengan sepenuh hati. Ia memasak sendiri untuk Rian, membersihkan rumah, bahkan mencuci baju dengan tangannya. Semua itu dilakukannya bukan karena tak mampu membayar pembantu, tetapi karena ia ingin rumah tangganya hangat, penuh cinta, tanpa campur tangan orang luar. Rian, yang selama ini hidup dalam dunia sederhana, merasa sangat bahagia. Di matanya, Nabila adalah anugerah. Wanita yang sederhana, cerdas, dan selalu mendukungnya. Setiap kali Rian pulang kerja dengan lelah, Nabila sudah menunggunya dengan senyum dan secangkir teh hangat. Setiap kali Rian menghadapi masalah di kantor, Nabila menjadi pendengar setia. Namun, di dalam hati kecil Nabila, tersimpan kegundahan yang tak pernah ia ungkapkan. Sampai kapan aku mampu menyembunyikan ini semua? Apakah Rian akan tetap mencintaiku jika suatu hari kebenaran terungkap? Nabila tahu suatu hari kehidupan ini akan diuji. Namun ia percaya pada takdir dan kekuatan cintanya. Selama ini, ia yakin bahwa Rian mencintainya apa adanya. Bahwa kesederhanaan yang mereka jalani adalah pilihan terbaik. Bahwa kebahagiaan sejati tak bergantung pada seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi pada seberapa besar cinta yang diberikan. Hari-hari berlalu, dan pernikahan mereka tetap harmonis. Nabila merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki suami yang mencintainya, rumah tangga yang hangat, dan perusahaan yang terus berkembang. Semua seolah berjalan sesuai harapan. Hingga pada suatu hari, Nabila mendapatkan kabar membahagiakan, ia hamil. Berita itu membuat hatinya berbunga-bunga. Air mata harum mengalir di pipinya. Nabila memeluk Rian dengan penuh cinta saat menyampaikan kabar itu. Rian pun tampak bahagia,
setidaknya di awal. Ia memeluk Nabila erat, mencium kening istrinya, dan berjanji akan menjadi ayah terbaik bagi anak mereka. Namun, tanpa Nabila sadari, kabar bahagia itu juga menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Perlahan, sikap Rian mulai berbeda. Perhatian yang dulu, tulus mulai berkurang. Rian sering pulang lebih larut dengan alasan lembur. Nabila mencoba memaklumi, berpikir mungkin suaminya bekerja keras demi masa depan anak mereka. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa khawatir yang sulit ditepis. Nabila masih berusaha menguatkan diri, yakin bahwa badai kecil ini akan berlalu. Ia tetap menjadi istri yang penuh kasih, merawat kehamilannya dengan baik, dan menjaga rumah tangga mereka sehangat mungkin. Di sela-sela kesibukannya memimpin perusahaan, ia tetap memprioritaskan keluarga. Namun roda kehidupan terus berputar. Cinta yang dulu terasa indah mulai diuji. Dan Nabila, tanpa ia sadari, sudah berada di ambang badai besar yang akan mengubah segalanya. Kehamilan Nabila seharusnya menjadi masa-masa terindah dalam hidupnya. Setiap detik ia merasakan ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimnya. Ada kebahagiaan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Setiap pagi, ia menatap cermin sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit, tersenyum penuh syukur. Kehadiran janin itu menjadi penyemangatnya, cahaya baru di kehidupannya. Namun perlahan bayangan kebahagiaan itu mulai dirusak oleh kenyataan. Rian mulai berubah. Awalnya, perubahan itu begitu halus hingga hampir tak disadari. Rian yang dulu selalu memijat kaki Nabila yang pegal, karena kehamilan kini mulai jarang melakukannya. Ia yang dulu pulang dengan membawa makanan kesukaan Nabila, kini sering pulang dengan tangan kosong, bahkan tak jarang lupa menanyakan kabar istrinya. Setiap kali Nabila berbicara tentang calon bayi mereka, Rian tampak mendengarkan setengah hati. Tatapan matanya sering kosong, pikirannya seperti melayang entah kemana. "Mas, capek banget ya? Mau aku siapkan teh hangat?" tanya Nabila suatu malam, saat Rian pulang dengan wajah lelah. "Enggak usah, Bi. Aku mau langsung tidur aja," jawab Rian singkat tanpa menatap istrinya. Nabila hanya terdiam, menahan sesak di dadanya. Ia mencoba memahami, mencoba berpikir positif. Mungkin Rian benar-benar lelah. Mungkin beban kerja di kantornya semakin berat. Bukankah itu demi masa depan mereka, demi anak mereka, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Perubahan Rian semakin nyata. Rian sering pulang larut malam, kadang baru tiba menjelang subuh. Alasan klasiknya, lembur. Tapi Nabila mulai curiga. Wajah Rian yang dulu berbinar setiap kali melihatnya kini penuh jarak. Sentuhan hangatnya semakin jarang. Senyum yang dulu selalu hadir kini menghilang entah kemana. Di tengah gejolak batin itu, Nabila tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia mengurus rumah, memasak, menjaga kehamilannya sebaik mungkin. Setiap malam, setelah Rian tertidur atau pergi, Nabila tetap menjalankan tanggung jawabnya memimpin perusahaan, meski hatinya dipenuhi tanda tanya tentang rumah tangganya sendiri. Sahabat Nabila, Rika, pernah datang berkunjung. Rika adalah satu-satunya orang yang tahu siapa Nabila sebenarnya,
satu-satunya teman dekat yang Nabila percaya sepenuh hati. "Bi, kamu kelihatan capek banget. Kamu baik-baik aja?" tanya Rika sambil memegang tangan Nabila. Nabila tersenyum-senyum yang dipaksakan. "Capek biasa, Rik. Mungkin karena hamil ya, tapi aku bahagia kok. Ada kamu, ada anak ini di perutku." Rika menatap Nabila dalam-dalam, seakan bisa membaca isi hatinya. "Nabila, kamu tahu kan? Kalau kamu butuh tempat cerita, aku ada di sini. Jangan dipendam sendiri. Kamu itu manusia juga, bukan cuma ibu dan istri, tapi juga wanita yang punya hati." Kata-kata Rika menampar batin Nabila. Ia menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia ingin bercerita, ingin menumpahkan semua kegundahannya. Tapi pada akhirnya ia hanya menggeleng. "Terima kasih, Rika. Aku kuat kok. Aku harus kuat. Demi anak ini." Rika tak memaksa. Ia memeluk Nabila erat, seakan ingin membagi sebagian kekuatan kepadanya. Kehamilan Nabila terus berjalan, memasuki trimester akhir. Setiap gerakan kecil sang bayi di dalam perut menjadi penguat semangatnya. Nabila berbicara dengan bayinya setiap malam, mengelus perutnya sambil berbisik, "Maaf ya nak, Mama akan berusaha sekuat mungkin agar kamu lahir dalam dunia yang penuh cinta." Sementara itu, Rian semakin menjauh. Ia bahkan mulai jarang menyentuh perut Nabila, seolah tak peduli dengan anak yang ada di dalamnya. Setiap kali Nabila mengajaknya berbicara tentang persiapan kelahiran, Rian selalu menghindar. "Mas, kita harus mulai beli perlengkapan bayi." "Nantilah, Bi, aku lagi banyak urusan." "Mas, kamu mau ikut aku kontrol besok?" "Aduh, Bi, aku ada meeting penting besok." Nabila mencoba menahan kecewa. Ia tetap pergi kontrol sendiri ke dokter kandungan, menahan tangis setiap melihat suami-suami lain mendampingi istrinya di ruang tunggu. Ia duduk sendiri, memegang perutnya, berusaha tegar di hadapan dunia. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar-nyambar, membuat langit seperti retak. Nabila terbangun dari tidurnya, merasa perutnya mulas. Ia panik. Waktunya melahirkan sudah tiba. Dengan susah payah, ia membangunkan Rian. Mas, sakit mas, aku mau lahiran." Rian terbangun, tapi wajahnya penuh kesal. "Sekarang? Duh, Bi, besok aku ada kerjaan penting. Gimana kalau kamu telepon Rika aja?" Hancur hati Nabila mendengar itu. Tapi ia tak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Rika. Dalam waktu singkat, Rika datang menjemput, membawanya ke rumah sakit. "Rian?" Ia kembali tertidur tanpa peduli. Di rumah sakit, Nabila berjuang seorang diri. Rika setia mendampinginya. Air mata Nabila mengalir saat akhirnya tangisan pertama bayinya terdengar. Seorang bayi laki-laki mungil lahir ke dunia, membawa secercah cahaya di tengah gelapnya hati Nabila, namun kebahagiaan itu terasa sepi. Rian datang pagi hari, dengan wajah datar, tanpa antusiasme seorang ayah baru. Ia hanya menatap bayinya sekilas, lalu berkata, "Selamat ya, Bi." Lalu ia pergi, entah kemana. Nabila menatap punggung suaminya yang menjauh. Dalam hatinya ia bertanya, "Apa yang sudah terjadi pada cinta kita, Mas? Kemana perginya hangatmu?" Dan tanpa Nabila sadari, babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak di mana cinta diuji dengan luka, di mana seorang istri mulai menyadari bahwa rumah tangganya tak lagi sama. Hari-hari setelah kelahiran buah hati Nabila terasa seperti sebuah dunia baru. Bayi mungil yang diberi nama Rafa kini menjadi pusat dunia Nabila. Setiap pagi, Nabila menatap wajah polos anaknya, mengelus pipinya yang halus, dan berbisik penuh kasih, "Selamat pagi, sayang. Kamu kekuatan mama. Kamu alasan mama bertahan." Namun di balik kebahagiaan Nabila sebagai seorang ibu, ada kekosongan yang semakin menganga di hatinya. Kekosongan yang diciptakan oleh jarak Rian. Rian yang seharusnya berbagi suka dan duka mengasuh anak mereka, semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Di hari-hari awal kelahiran Rafa, Rian hanya sesekali pulang ke rumah. Setiap kali pulang, ia selalu beralasan kelelahan atau sibuk pekerjaan. Bayi mereka yang baru lahir jarang sekali disentuh, apalagi digendong.
Nabila mencoba sabar. Berkali-kali ia berusaha mengajak Rian terlibat. Mas mau belajar gendong Rafa? Lihat, dia senang kalau digendong. Bi, aku takut malah nggak bisa. Kamu aja yang jago urus bayi. Mas nanti malam bangun ya gantian jagain Rafa. Aku capek banget. Bi, besok aku ada meeting pagi. Kamu kuat kan? Kata-kata itu seperti sembilu yang mengiris perlahan hati Nabila. Tapi ia tetap diam. Ia menelan luka itu sendiri, menutupinya dengan senyum di depan Rafa, seolah semua baik-baik saja. Setiap malam, saat Rafa tertidur di pelukannya, Nabila menangis pelan agar tak ada yang mendengar. Hanya dinding kamar dan bantal yang menjadi saksi tangisnya. Rian semakin sering pulang larut malam. Bau parfum wanita lain kadang menempel samar di bajunya, membuat dada Nabila sesak. Namun ia menepis prasangka itu. Ia menuduh dirinya terlalu sensitif, terlalu curiga. Setiap kali Rian memberi alasan, Nabila mengangguk meski hatinya tidak yakin. Lembur, Bi. Klien rewel banget, nggak bisa ditinggal. Ujar Rian suatu malam sambil melepas dasi, padahal matanya tampak lelah bukan karena pekerjaan. Nabila hanya menjawab, "Iya, Mas. Hati-hati, jangan terlalu capek." Namun malam-malam berikutnya, rasa curiga itu semakin tak terbendung. Nabila mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ponsel Rian kini selalu dikunci dengan kata sandi. Ia tak pernah lagi meninggalkannya sembarangan seperti dulu. Setiap ada pesan masuk, Rian buru-buru mengambilnya, bahkan saat sedang makan bersama. Nabila mulai bertanya-tanya dalam diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana hilangnya Rian yang dulu begitu mencintainya? Kemana perginya lelaki yang dulu tersenyum setiap menatapnya? Nabila mencoba mengajak Rian berbicara baik-baik. Mas, kita jarang ngobrol akhir-akhir ini. Aku kangen, Mas. Kangen kita yang dulu. Tapi Rian menjawab datar. Bi, aku capek banget. Jangan dibikin ribet ya. Aku cuma pengen istirahat. Hancur hati Nabila. Tapi ia tetap menahan diri. Ia menanam keyakinan bahwa semua ini hanya fase. Bahwa semua ini bisa diperbaiki. Ia tak ingin rumah tangganya hancur. Apalagi kini ada Rafa yang membutuhkan kedua orang tuanya. Namun kenyataan makin tak bisa disembunyikan. Setiap kali Nabila mengajak Rian berbicara soal anak mereka, Rian semakin enggan. Rafa sakit demam, Rian tak peduli. Rafa belajar tengkurap untuk pertama kalinya, Rian tak ada di rumah. Semua momen pertama Rafa dilewati tanpa kehadiran ayahnya. Di satu malam yang sunyi, Nabila duduk di teras rumah, memangku Rafa yang baru saja tertidur. Bulan menggantung redup di langit, angin malam berhembus lembut, seolah ikut merasakan luka yang Nabila pendam. Rika datang menemuinya, membawa makanan hangat. Nabila, kamu makin kurus. Kamu harus jaga kesehatan. Rafa butuh kamu. Nabila tersenyum, senyum yang dipaksakan. Aku baik-baik aja, Rika, cuman capek, ngurus Rafa sendiri. Rika menatap Nabila penuh hibah. Rian makin gak peduli ya? Nabila hanya terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku gak tahu, Rika. Aku gak ngerti lagi. Aku sudah coba segalanya. Tapi Mas Rian makin jauh. Seolah aku ini gak ada. Rika memeluk Nabila erat. Sudah, Bi. Kamu gak sendiri. Aku di sini. Kalau kamu mau nyari kebenaran, aku temenin. Nabila mengangguk perlahan. Malam itu, sebuah keputusan mulai tumbuh di hatinya. Ia tak bisa lagi hanya diam. Ia harus mencari tahu. Ia harus melindungi diri dan Rafa, apapun kenyataannya nanti. Beberapa hari berikutnya, Nabila diam-diam mulai mengamati Rian. Saat Rian bilang lembur, Nabila mencoba menghubungi kantornya. Dan betapa remuk hatinya saat jawaban yang didapat. Pak Rian, dia sudah pulang dari sore tadi, Bu. Nabila mulai menyusun langkah. Ia meminta bantuan Rika untuk mencari tahu kemana Rian pergi setiap malam. Rika, yang memiliki banyak kenalan, dengan cekatan mengerahkan temannya untuk mengamati Rian tanpa sepengetahuannya. Hasilnya, kenyataan pahit yang selama ini Nabila takutkan akhirnya terungkap. Rian terlihat bersama seorang wanita, makan malam di restoran, tertawa, berpegangan tangan. Wanita itu bukan orang asing. Maya,
karyawannya sendiri, yang bekerja di divisi pemasaran Navira Group. Luka di hati Nabila menganga lebar. Namun di tengah tangisnya, perlahan-lahan lahir kekuatan. Ia sadar, ini bukan saatnya hanya menangis. Ini saatnya bangkit. Di kamar Nabila menatap Rafa yang tertidur damai. Ia mengelus pipi mungil anaknya dan berbisik, "Maafkan Mama, Nak. Mama janji, Mama akan lindungi kamu. Mama nggak akan biarin siapapun menyakiti kita lagi." Dan malam itu, Nabila mulai menyusun rencana besar yang akan mengubah segalanya. Rencana untuk melindungi Rafa, menyelamatkan dirinya, dan membalas semua luka yang ditorehkan Rian dan Maya. Langit pagi itu tampak kelabu, seolah ikut menanggung beban di dada Nabila. Hatinya sudah tak lagi sekadar luka, tapi koyak. Tangisan sudah tak lagi terdengar di kamarnya. Nabila memilih diam. Diam yang mengandung badai. Diam yang mengisyaratkan bahwa dirinya tak lagi hanya menahan sakit, tetapi tengah menyiapkan langkah besar. Sejak malam saat Rika menyerahkan foto-foto Rian bersama Maya, Nabila tak bisa tidur. Foto-foto itu seolah menamparnya berkali-kali. Ada gambar Rian menggenggam tangan Maya mesra di sebuah kafe. Ada gambar mereka berjalan bersama di pusat perbelanjaan, tertawa seolah dunia milik berdua. Bahkan ada foto mereka keluar dari hotel. Di waktu malam berganti fajar, Nabila menatap wajah di foto itu. Wajah suaminya yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini membuatnya mual. Wajah yang dulu begitu hangat kini terlihat penuh kebohongan. Dan Maya, perempuan yang selama ini ia beri kesempatan berkembang di perusahaannya, ternyata menusuknya dari belakang. Maya, pegawai yang dulu pernah ia bantu saat terjerat utang, kini menjadi perusak rumah tangganya. Pagi itu Nabila menatap Rafa yang tertidur di sampingnya. Bayi itu menggenggam jemari ibunya dengan erat, seolah memberi kekuatan. "Terima kasih, Nak," bisiknya. "Kamu alasan Mama kuat." Nabila bangkit. Hari itu, ia mengambil keputusan bulat. Sudah waktunya menyusun langkah. Sudah waktunya berhenti menjadi korban. Langkah pertama, Nabila memanggil pengacara pribadinya, seorang wanita tangguh bernama Bu Ratih. Sejak awal membangun perusahaan, Bu Ratih adalah sosok yang paling dipercaya Nabila untuk mengatur segala urusan hukum dan bisnis. Namun Bu Ratih juga tak pernah tahu bahwa Rian adalah suami Nabila. Nabila memang menjaga semuanya rapat. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah makan sederhana, agar tak menarik perhatian siapapun. Nabila datang dengan penampilan biasa, gamis polos dan jilbab sederhana, tanpa make-up, tanpa perhiasan. Seorang ibu muda biasa di mata orang lain. "Bu Ratih, saya ingin Anda membantu saya alihkan seluruh aset saya, rumah, kendaraan, rekening bersama atas nama saya sepenuhnya, termasuk rumah tempat saya tinggal dengan suami saya sekarang," kata Nabila tenang. Bu Ratih mengernyit heran. "Apakah terjadi sesuatu, Bu Nabila?" Nabila menghela napas panjang. Matanya sayu namun tajam. "Sudah saatnya saya melindungi diri dan anak saya. Saya akan ceritakan semuanya nanti. Sekarang, saya minta Anda segera proses secepatnya. Jangan beri ruang sedikit pun untuk celah hukum." Bu Ratih mengangguk, mulai mengeluarkan dokumen. "Baik, Bu. Saya akan atur sedetail mungkin.
Semua aset pribadi dan bersama akan jadi hak penuh ibu. Saya akan pastikan tak ada 1 rupiah pun yang bisa disentuh pihak lain. Hari-hari berikutnya, Nabila memeriksa setiap aset. Rumah itu, yang selama ini ditempati bersama Rian, memang dibeli atas namanya. Mobil, rekening bersama, semua ia atur agar sepenuhnya sah atas namanya. Rian tak pernah tahu. Ia terlalu sibuk dengan Maya, terlalu yakin dirinya menguasai segalanya. Langkah kedua. Nabila mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan secara rapi. Tak hanya foto-foto yang sudah diberikan Rika. Ia menyewa detektif swasta untuk mengawasi Rian. Setiap gerak-gerik Rian dipantau. Setiap pertemuan dengan Maya didokumentasikan. Minggu demi minggu, berkas dan foto menumpuk di lemari rahasia Nabila. Ada rekaman percakapan Rian dan Maya di restoran, membicarakan masa depan bersama. Ada foto mereka di hotel berbeda, di hari yang berbeda. Ada laporan rekening Rian yang menunjukkan transaksi mencurigakan, membayar hotel, membelikan hadiah untuk Maya. Semakin lengkap bukti di tangannya, semakin hilang rasa cintanya pada Rian. Yang tersisa hanya luka, namun luka itu kini bertransformasi menjadi kekuatan. Langkah ketiga, Nabila mulai mempersiapkan diri untuk pengusiran yang ia duga akan datang. Ya, nalurinya berkata, Rian akan segera menunjukkan wajah aslinya. Bukan lagi berselingkuh diam-diam, tapi terang-terangan. Kenapa? Karena Rian sudah merasa aman. Merasa semua harta di tangan. Merasa Maya lebih dari cukup, dan Nabila hanya beban. Dan benar saja, pada suatu sore, saat hujan membasahi bumi, Rian pulang membawa Maya ke rumah. Tanpa malu. Tanpa rasa bersalah, Maya melangkah masuk, menatap Nabila dengan senyum penuh kemenangan. Nabila, aku capek hidup pura-pura. Ini rumah aku sekarang. Kamu dan anak itu pergi. Jangan ganggu hidup aku lagi, kata Rian dingin, menunjuk pintu. Maya menimpali dengan nada mengejek. Iya, Mbak. Jangan merusak kebahagiaan kami. Kamu itu nggak ada artinya lagi. Mas Rian pilih aku. Nabila berdiri, menatap mereka dengan mata yang kini penuh ketegasan. Kalian usir aku dari rumah yang aku beli dengan uangku sendiri, rumah yang berdiri di atas tanah atas namaku. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat baik-baik, ini bukan akhir cerita. Rian tertawa sinis. Sudahlah, Bi. Kamu itu nggak punya apa-apa tanpa aku. Pergi aja. Nabila memeluk Rafa erat. Dengan langkah tenang, ia keluar dari rumah itu. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi Nabila tak peduli. Setiap tetes hujan seolah menyapu luka, mengganti tangis dengan tekad. Di dalam hatinya ia berjanji, kalian akan menyesal, dan aku akan bangkit demi anakku. Malam itu Nabila bermalam di rumah Rika. Di sana ia mulai menyiapkan tahap akhir dari rencananya. Perceraian, pembalasan, dan penyingkapan jati dirinya yang selama ini tersembunyi. Dunia akan tahu siapa Nabila. Dan Rian, bersama Maya, akan menelan pahitnya karma. Hujan telah reda malam itu, tapi dalam hati Nabila badai baru saja dimulai. Di rumah Rika, Nabila duduk menatap Rafa yang terlelap dalam pelukannya. Bayi mungil itu tetap damai meski dunia ibunya sedang bergoncang. Nabila mengelus rambut Rafa, menatap mata polos itu yang terpejam tanpa beban. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama belum bisa memberimu ayah yang baik. Tapi Mama janji, Mama akan pastikan hidupmu aman, bahagia, tanpa air mata seperti ini lagi. Bisiknya lirih. Rika menatap sahabatnya dengan iba, lalu duduk di samping Nabila. Bi, kamu kuat sekali. Tapi kamu nggak boleh hanya diam. Kamu harus lawan mereka. Kamu punya segalanya untuk menegakkan keadilan buat dirimu dan Rafa. Nabila mengangguk. Malam itu, matanya tak terpejam sedikit pun. Di dalam pikirannya, setiap luka yang ditorehkan Rian dan Maya menguatkan tekadnya. Ia menulis skenario balas dendam yang sempurna. Bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan kecerdasan dan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Pagi harinya, Nabila menghubungi Bu Ratih. Bu Ratih, siapkan gugatan cerai.
Dan saya ingin saat sidang, semua bukti perselingkuhan disertakan. Tidak ada kompromi. Bu Ratih, yang sudah mendengar sekilas tentang kondisi Nabila, menjawab tegas. Baik, Bu. Saya akan pastikan gugatan ini kuat. Kita akan buat mereka tak berkutik. Selama berminggu-minggu, Nabila dan tim hukumnya bekerja diam-diam. Setiap dokumen disusun rapi. Bukti kepemilikan seluruh aset, laporan rekening, transaksi mencurigakan Rian, foto-foto, rekaman, semuanya. Bahkan percakapan antara Rian dan Maya yang didapatkan detektif swasta menjadi bagian dari berkas. Nabila juga menyiapkan surat resmi untuk perusahaan yang dikelola Rian, meminta sahabat lamanya yang menjadi bos di sana untuk memeriksa rekam jejak Rian. Dan benar, sahabatnya menemukan pelanggaran yang dilakukan Rian. Penggelapan dana, pemalsuan laporan pengeluaran, semua data itu diserahkan kepada Nabila, siap menjadi senjata berikutnya. Di perusahaan sendiri, Nabila memantau Maya. Maya, yang selama ini merasa sudah menjadi nyonya baru, mulai bertingkah seenaknya di kantor. Sering telat, sering mangkir dari tugas, bahkan berani berbicara kasar pada bawahan. Nabila menahan diri. Belum saatnya ia muncul. Ia ingin segalanya tersusun rapi hingga pukulan telak datang sekaligus. Hari sidang perceraian tiba. Rian dan Maya datang dengan percaya diri. Rian mengenakan jas yang dibelinya dari uang yang sebenarnya milik Nabila. Maya tampil dengan gaun mewah, wajah penuh kesombongan. Mereka yakin hari itu Nabila akan hancur. Yakin harta bersama akan dibagi. Yakin mereka akan keluar sebagai pemenang. Namun kejutan sudah menunggu. Di ruang sidang, Nabila hadir dengan tenang. Penampilannya tetap sederhana, tapi tatapan matanya kini penuh wibawa. Di sampingnya, Bu Ratih dengan berkas tebal yang siap dibacakan. Hakim mempersilakan pihak Nabila untuk menyampaikan berkas. Bu Ratih membuka dokumen dan mulai membacakan satu persatu bukti. Bukti kepemilikan seluruh aset atas nama Nabila. Bukti perselingkuhan, foto, rekaman, laporan detektif. Bukti pelanggaran hukum Rian di kantor. Rian mulai pucat. Maya gemetar. Mereka saling pandang. Tidak percaya. Dunia yang mereka bangun dari kebohongan itu runtuh di depan mata. Puncaknya, Nabila berdiri dan berbicara sendiri di hadapan hakim. Dengan suara tenang namun menggetarkan. Yang mulia, selama ini saya memilih diam karena ingin menjaga rumah tangga saya. Tapi hari ini saya ingin dunia tahu. Selama ini saya membiarkan diri saya dianggap remeh, dilecehkan, karena saya menghargai pernikahan ini. Tapi tidak untuk selamanya. Saya adalah pemilik Nafira Group, perusahaan yang selama ini mereka tidak pernah tahu. Seluruh harta yang mereka kira milik bersama adalah hasil jerih payah saya sendiri. Sidang mendadak hening, bahkan hakim dan para pengacara lawan tak berkutik. Rian ternganga, matanya berkaca-kaca, tak percaya pada kenyataan yang terungkap di depan publik. Maya menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Hakim mengetukkan palu. Dengan ini, gugatan perceraian dikabulkan. Tidak ada harta gono gini karena tidak ada yang layak dibagi. Seluruh aset adalah milik penuh penggugat. Di luar ruang sidang, wartawan yang mendengar kabar itu mulai berdatangan. Nabila keluar dengan kepala tegak. Kali ini, ia tak lagi sembunyi. Ia biarkan dunia tahu siapa dirinya. Ia biarkan dunia menyaksikan bagaimana seorang wanita bangkit dari luka, menjadi pemenang atas hidupnya sendiri. Keesokan harinya, kabar pemecatan Rian dari perusahaan menyusul. Sahabat Nabila bertindak cepat, menyerahkan bukti penggelapan ke jajaran direksi. Rian dipecat secara tidak hormat, nama baiknya hancur. Maya pun dipanggil HR Nafira Group. Bukti pelanggaran etika, kelalaian kerja, dan perselingkuhan dengan suami atasan membuatnya dipecat di depan publik dengan berita tersebar ke berbagai rekanan bisnis. Rian dan Maya kini jatuh, kehilangan pekerjaan, harta, dan harga diri. Sementara Nabila memeluk Rafa dengan senyum penuh kemenangan. Lihat nak, Mama janji tak ada yang bisa merenggut kebahagiaan kita lagi. Hari-hari setelah sidang perceraian terasa seperti dunia yang terbalik bagi Rian dan Maya.
Dunia yang dulu mereka kira ada di genggaman, kini hancur lebur tak bersisa. Di rumah yang kini bukan lagi milik mereka, Rian terduduk lesu. Surat keputusan pemecatan sudah di tangannya, dicap jelas, pemecatan tidak dengan hormat. Semua rekan kerja yang dulu menghormati, kini memandangnya dengan hina. Maya pun mengalami nasib serupa. Hari itu juga, ia dikeluarkan dari kantor Navira Group dengan cara yang memalukan. Disaksikan rekan-rekan kerjanya, diumumkan lewat memo resmi bahwa ia diberhentikan karena pelanggaran berat terhadap etika perusahaan. Tak ada lagi senyum kemenangan di wajah Maya. Wajah yang dulu selalu tersenyum sinis pada Nabila kini pias, matanya kosong tak tahu harus kemana. Rian mencoba mencari pekerjaan baru, namun namanya sudah rusak. Dunia bisnis begitu sempit. Berita pemecatan karena penggelapan sudah menyebar ke berbagai perusahaan, apalagi dengan reputasi Navira Group yang disegani. Tak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakannya. Hari-hari mereka kini penuh tekanan. Tabungan Rian menipis. Rumah itu telah sah milik Nabila, dan dalam waktu dekat surat pengosongan akan dilayangkan. Maya, yang terbiasa hidup nyaman dengan uang Rian, uang Nabila, lebih tepatnya, mulai sering mengomel. Mas, kamu ini gimana sih? Kita makan pakai apa kalau begini terus? Kamu nggak bisa diam aja, Mas. Cari kerja dong. Rian hanya bisa menunduk, menahan marah sekaligus malu. Kamu pikir aku nggak nyoba, Mei? Semua pintu udah aku ketuk. Tapi nggak ada yang mau terima aku. Maya menangis frustasi. Yang dulu mereka bayangkan sebagai jalan mulus menuju kebahagiaan, kini menjadi lorong gelap tanpa ujung. Mereka saling menyalahkan, saling mencaci, hingga cinta palsu yang dulu mereka bangga-banggakan kini runtuh oleh kenyataan. Sementara itu, Nabila menjalani hari-harinya dengan ketenangan baru. Ia kembali ke kantornya, kali ini tak lagi sembunyi. Para karyawan yang selama ini hanya mengenal namanya lewat suara atau tanda tangan, kini menyaksikan langsung sosok pemimpin mereka. Sosok sederhana namun penuh wibawa. Hari pertama Nabila muncul di kantor, seluruh staf berkumpul. Mereka berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan tulus untuk wanita yang berhasil membangun kerajaan bisnis tanpa pamrih, tanpa ingin dikenal, namun tetap menjadi sosok paling dihormati. Terima kasih atas sambutan kalian. Mulai hari ini, saya akan lebih sering hadir di sini. Bukan untuk menjadi bos yang menakutkan, tapi untuk menjadi teman, saudara, dan pemimpin kalian. Kita bersama-sama membangun perusahaan ini. Menjadi rumah yang lebih baik untuk semua, ujar Nabila di depan seluruh karyawan. Suaranya lembut tapi tegas, membuat semua hati tersentuh. Tak ada nada sombong sedikit pun. Meski kekuasaan ada di tangannya, di rumah baru yang nyaman tapi tetap sederhana, Nabila membesarkan Rafa dengan penuh kasih. Setiap pagi ia mengantarkan Rafa yang mulai belajar berjalan, setiap malam ia membacakan dongeng sebelum tidur. Nabila mengisi hari-harinya dengan kerja keras, cinta, dan syukur. Luka lama masih ada, tapi tak lagi menyesakkan. Luka itu menjadi pengingat betapa kuat dirinya. Sementara itu, kehidupan Rian dan Maya semakin suram. Mereka akhirnya harus angkat kaki dari rumah Nabila. Rumah itu kini menjadi salah satu aset Nabila yang disewakan secara resmi. Hasilnya disumbangkan sebagian ke panti asuhan. Sebuah langkah bijak Nabila agar tak terikat dengan masa lalu yang kelam. Rian dan Maya hidup berpindah-pindah, menumpang pada teman yang masih mau menolong. Tapi tak ada yang tahan lama. Lama-lama teman pun menjauh. Rian harus menerima pekerjaan serabutan demi bertahan hidup, jadi supir ojek, buruh bongkar muat. Maya, ia yang dulu angkuh, kini menjadi pegawai warung kecil. Cibiran dan hinaan menjadi makanan sehari-hari mereka. Di tengah penderitaan itu, barulah Rian benar-benar merasakan kehilangan. Setiap malam, ia teringat wajah Nabila. Teringat senyum tulusnya, pengorbanannya, kebaikannya yang dulu ia sia-siakan. Namun kini, semua sudah terlambat. "Bi, maafkan aku," bisiknya dalam sunyi malam, menatap langit yang tak menjawab. Di suatu kesempatan, Nabila bertemu Rian secara tak sengaja. Di sebuah acara sosial yang ia sponsori, Rian hadir sebagai salah satu pekerja lepas yang membantu menata kursi. Wajah Rian tampak letih, jauh dari sosok pria percaya diri yang dulu ia kenal. Mereka bertatapan sejenak. Rian menunduk, tak sanggup menatap mata Nabila. Nabila hanya tersenyum kecil,
bukan dengan dendam, tapi dengan ketegasan dan kemuliaan hati. Tanpa kata-kata, tatapannya sudah berkata, "Kamu menuai apa yang kamu tanam." Rian hanya bisa menatap punggung Nabila yang menjauh, membawa Rafa dalam pelukan. Sosok yang dulu ia usir, kini berdiri jauh di atas dirinya, bukan karena harta semata, tapi karena keteguhan, kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Hari-hari bergulir tanpa ampun bagi Rian dan Maya. Hidup mereka kini bak kisah tragis yang terus bergulir tanpa titik terang. Rian, yang dulu berpenampilan necis dengan jas mahal, kini lusuh dan kurus. Sementara Maya, perempuan yang dulu selalu tampil anggun dengan gaun elegan, kini tak ubahnya bayang-bayang dirinya sendiri. Rambutnya kusut, wajahnya kusam, dan matanya kehilangan cahaya. Sejak diusir dari rumah yang mereka kira akan jadi istana kebahagiaan, mereka hidup berpindah-pindah. Di rumah kontrakan kecil yang mereka sewa dengan sisa-sisa tabungan, mereka saling diam. Cinta yang dulu mereka banggakan kini menguap bersama kerasnya hidup. Tiap hari diisi pertengkaran kecil, saling menyalahkan, saling menghina. "Mas, aku nggak kuat lagi. Kamu ini kepala keluarga tapi nggak bisa kasih makan kita." Bentak Maya suatu malam saat hujan deras menetes dari atap bocor kontrakan. "Kalau kamu nggak kuat, pergi aja. Aku juga capek sama omelanmu tiap hari," balas Rian emosi. Maya menangis, tapi tak ada lagi air mata. Semua sudah kering. Semua sudah hampa. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tapi dunia serasa menutup pintu bagi mereka. Rian melamar di berbagai tempat, tapi semua menolak begitu tahu riwayatnya. Pemecatan tak hormat, penggelapan dana. Maya pun tak jauh berbeda. Berita perselingkuhannya yang memalukan sudah tersebar luas. Tak ada perusahaan yang mau menerima risiko memperkerjakannya. Sementara itu, kehidupan Nabila justru semakin bersinar. Nafira Group berkembang pesat di bawah kepemimpinannya yang kini tampil ke depan. Nabila sering diundang dalam forum bisnis nasional maupun internasional, namun ia selalu tampil sederhana dan rendah hati. Di kantornya, suasana kerja semakin hangat. Nabila mendirikan lebih banyak program kesejahteraan untuk karyawan, beasiswa untuk anak-anak mereka, asuransi kesehatan yang lebih baik, dan bonus kinerja yang adil. Ia ingin perusahaan yang dibangunnya jadi tempat yang penuh keberkahan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk banyak orang. Di rumah, Nabila hidup tentram bersama Rafa. Anak itu kini sudah bisa berjalan lincah, mengoceh dengan kata-kata pertamanya. "Mama, Mama," seru Rafa sambil memeluk kaki Nabila. Setiap kali mendengar panggilan itu, Nabila merasa semua luka masa lalu seolah terobati. Rafa adalah pelita di setiap malam sunyi Nabila, kekuatan di setiap langkahnya. Di suatu pagi, Nabila mendapat kabar bahwa Rian dan Maya telah meninggalkan kontrakan mereka. Tidak sanggup lagi membayar, mereka terlunta-lunta di jalanan kota. Nabila tak ingin menambah penderitaan mereka, namun juga tak akan mengulurkan tangan. Bukan karena dendam, tapi karena kini ia tahu, mereka harus belajar dari pahitnya akibat perbuatan mereka sendiri. Nabila hanya berpesan pada Rika, sahabatnya yang tetap setia, kalau suatu hari mereka benar-benar terdesak, kita bantu lewat jalur yang tak membuat mereka tahu dariku. Aku tak ingin mereka merasa aku masih peduli secara pribadi. Tapi aku juga tak ingin karma ini membunuh mereka. Rika mengangguk setuju. "Kamu memang luar biasa, Bi. Kamu sudah di atas, tapi hatimu tetap bersih." Hari-hari berlalu, Nabila semakin mapan. Rumah barunya kini ramai dengan tawa Rafa dan kehangatan keluarga kecil bersama ibunya yang kadang datang membantu. Nabila pun mulai membuka diri untuk masa depan baru. Bukan karena ia butuh pasangan, tapi karena ia mulai siap membiarkan hatinya sembuh dan menyambut kesempatan yang lebih baik. Dalam sebuah acara sosial, Nabila berkenalan dengan Arman, seorang pengusaha muda yang dikenal jujur dan sederhana, meski sukses besar. Arman terpesona pada keteguhan hati Nabila, sementara Nabila kagum pada kerendahan hati Arman. Namun Nabila tak terburu-buru. Luka masa lalu membuatnya lebih bijak. Ia memilih menapaki setiap langkah dengan hati-hati, demi dirinya dan Rafa. Sementara itu, Rian dan Maya makin terpuruk.
Mereka berpindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Rian jadi buruh bangunan sementara Maya jadi pelayan warung kecil. Kadang mereka tidur di emper toko, kadang di los pasar. Rian mulai sering termenung di malam hari, menatap bintang dengan mata berkaca-kaca. Andai waktu bisa diputar, Bi, aku nggak akan pernah hancurin kamu. Maafkan aku, gumamnya lirih pada malam. Maya, yang dulu angkuh, kini penuh penyesalan. Ia sadar, cintanya pada Rian hanyalah nafsu sesaat, yang kini membawanya pada jurang penderitaan. Namun tak ada kata undur dalam hidup. Yang ada hanya menanggung akibat dan berjuang untuk bangkit jika mereka mau. Di puncak keberhasilannya, Nabila tetap tak mengumbar dendam. Ia lebih memilih memberi beasiswa untuk anak-anak miskin, membangun rumah singgah untuk perempuan korban KDRT, dan mengembangkan usahanya ke bidang sosial. Nama Nabila bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tapi juga dermawan berhati mulia. Ia belajar dari luka, dan dari sana ia membangun jalan penuh cahaya. Hari-hari semakin berat bagi Rian dan Maya. Musim hujan datang, menggenangi sudut-sudut kota tempat mereka biasa berteduh. Emper toko tak lagi jadi tempat aman dari dinginnya malam. Los pasar yang dulu setidaknya memberi atap kini bocor dan lembab. Setiap pagi mereka bangun dengan tubuh pegal dan pakaian basah. Rian kini hanya bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya kosong tanpa cahaya. Pekerjaan buruh bangunan yang dilakoninya tak menentu. Kadang dapat upah, kadang tidak. Apalagi jika hujan deras membuat proyek berhenti. Maya tak kalah nestapa. Ia yang dulu mengenakan gaun mahal, kini hanya punya 2 helai pakaian lusuh. Rambutnya kusut, kulitnya kasar. Setiap hari ia membantu di warung kecil, mencuci piring, menyapu lantai, hanya untuk sesuap nasi. Dulu ia bermimpi menjadi nyonya besar. Kini, untuk makan pun harus menghibah belas kasihan. Malam-malam mereka diisi dengan diam panjang. Tak ada lagi cinta. Yang ada hanya rasa sakit, lapar, dingin, dan penyesalan. Kadang Rian menatap Maya dengan benci, Maya menatap Rian dengan putus asa. Mereka tahu, semua ini adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Suatu malam, di bawah jembatan layang tempat mereka berteduh, hujan mengguyur deras. Rian memeluk lututnya, menggigil. Maya duduk bersandar di dinding beton, matanya menatap kosong. Mas, sampai kapan kita begini? Lirih Maya, suaranya hampir tak terdengar. Rian tak menjawab. Air matanya mengalir tanpa suara, bercampur air hujan. Dalam hatinya, ia menyesali segalanya. Setiap kenangan tentang Nabila datang menghantam, membuat hatinya remuk. Maafkan aku, Bi. Maafkan aku, gumamnya dalam hati. Maya menangis pelan. Andai aku nggak serakah. Andai aku nggak hancurin rumah tangga orang, katanya lirih. Malam itu, keduanya hanya bisa berdoa dalam hati, meski tak tahu pada siapa. Berharap ada jalan keluar dari gelapnya hidup yang mereka jalani kini. Sementara itu, Nabila menjalani hari-harinya dengan damai. Rafa tumbuh sehat dan cerdas. Anak itu kini sering bertanya tentang banyak hal, membuat Nabila tersenyum setiap hari. Mama, kenapa kita harus bantu orang susah? Tanya Rafa suatu sore saat Nabila mengajaknya mengunjungi rumah singgah yang ia bangun untuk anak-anak jalanan. Nabila mengelus rambut Rafa. Karena hidup ini indah kalau kita saling menolong, Nak. Kita harus jadi cahaya buat orang lain, supaya dunia nggak gelap. Rafa mengangguk polos. Nanti aku mau jadi cahaya juga, Ma. Jawaban itu membuat hati Nabila hangat. Semua luka yang dulu pernah ada, terasa sirna digantikan cinta tanpa syarat dari anaknya. Nafira Group makin berkembang. Nabila mulai mengembangkan sayap bisnisnya ke bidang pendidikan dan kesehatan. Di setiap langkah, ia tak lupa berbagi. Ia percaya, kekuatan yang ia punya harus bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya. Arman, pria yang mulai dekat dengannya, tetap hadir dengan sabar. Ia tak pernah memaksa, hanya menemani, mendukung, dan menghormati batas Nabila. Hubungan mereka tumbuh dalam kepercayaan dan penghargaan. Suatu hari Rika datang menemui Nabila. Bi, aku dengar Rian dan Maya makin parah keadaannya.
Aku kasihan lihat mereka, tapi aku tahu kamu nggak mau tahu. Nabila terdiam. Tatapannya menatap jauh keluar jendela. Rika, aku sudah nggak dendam. Aku sudah memaafkan. Tapi aku juga nggak mau mereka pikir aku masih ingin campur tangan. Kalau kamu mau bantu mereka, bantu. Tapi jangan sebut aku. Rika mengangguk. Kamu benar-benar luar biasa, Bi. Kamu bisa memaafkan sedalam itu. Nabila tersenyum tipis. Aku nggak mau hidup dalam kebencian, Rika. Luka ini sudah cukup jadi pelajaran. Aku mau Rafa tumbuh lihat aku sebagai wanita kuat, bukan wanita penuh amarah. Beberapa waktu kemudian, lewat tangan Rika, bantuan disalurkan untuk Rian dan Maya. Makanan, pakaian layak, dan tempat tinggal sementara di rumah singgah. Rian tahu bantuan itu dari teman lama. Maya menangis ketika menerima makanan hangat untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kelaparan. Makasih, katanya berkali-kali sambil memeluk bungkusan itu erat. Rian hanya diam. Dalam hatinya ia tahu, semua ini pasti karena Nabila, dan hatinya semakin remuk oleh rasa bersalah. Malam itu, untuk pertama kalinya Rian dan Maya saling menggenggam tangan. Bukan dalam cinta, tapi dalam kesadaran. Kesadaran bahwa mereka telah membuang berlian demi debu. Kesadaran bahwa hidup kini hanya bisa mereka perbaiki lewat penebusan dan kerja keras, bila masih ada kesempatan. Di sisi lain, Nabila menutup malam dengan doa bersama Rafa. Ya Allah, terima kasih untuk semua yang kau beri. Terima kasih untuk kekuatan ini. Jangan biarkan aku lupa untuk selalu rendah hati. Dan semoga mereka yang pernah menyakiti kami juga, kau beri jalan untuk bangkit jadi lebih baik. Hatinya damai. Luka masa lalu kini menjadi cahaya yang membimbingnya menatap masa depan. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Rian dan Maya duduk di emper rumah singgah yang sementara menampung mereka. Tubuh mereka masih letih, namun ada sedikit kehangatan dalam hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidur di tempat yang benar-benar beratap, dan perut mereka tak lagi melilit kelaparan. Rian menghela napas panjang, menatap matahari yang mulai muncul dari ufuk timur. Matanya sayu, tapi kali ini ada secercah tekad yang lahir dari keterpurukan. Mei, aku nggak mau begini terus.
Aku tahu aku salah. Aku tahu aku hancurin hidup kita. Tapi kalau aku masih dikasih kesempatan nafas, aku mau coba benerin semua, katanya pelan. Maya menatapnya, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena marah atau kesal. Mas, aku juga capek hidup begini. Aku mau berubah. Aku mau kita usaha dari nol. Aku nggak mau lagi hidup dari hasil nyakitin orang. Untuk pertama kalinya mereka bicara tanpa saling menyalahkan. Hanya ada kejujuran dan kesadaran. Mereka sepakat untuk berusaha keras. Hari itu juga, Rian mendatangi tempat-tempat pekerjaan kasar. Ia melamar sebagai kuli bangunan di proyek pinggiran kota. Ia tahu upahnya kecil, tapi ia tak pilih-pilih lagi. Maya mulai membantu di rumah makan kecil sebagai pencuci piring. Setiap hari mereka berangkat pagi dan pulang malam dengan tubuh letih, tapi dengan hati yang sedikit lebih ringan. Mereka belajar menelan pahitnya akibat perbuatan sendiri, dan mulai berbenah, meski jalan itu penuh duri. Sementara itu, di sisi lain kota, Nabila menapaki harinya dengan langkah pasti. Nafira Group makin berkembang. Setiap proyek sosial yang ia jalankan makin besar jangkauannya. Rumah singgah yang ia bangun bukan hanya jadi tempat aman bagi para ibu dan anak korban KDRT, tapi juga tempat pelatihan keterampilan. Suatu pagi, Nabila mengajak Rafa ke rumah singgah itu. Rafa berlari-lari kecil di halaman, tertawa ceria. "Mama, aku senang lihat banyak orang bisa tinggal di sini." "Mama baik banget," kata Rafa sambil memeluk kaki ibunya. Nabila mengelus kepala Rafa. "Mama cuma mau berbagi, Nak. Kalau kita punya kelebihan, kita bantu mereka yang butuh. Itu yang bikin hidup kita berarti." Di hatinya, Nabila bersyukur. Luka masa lalu telah membuatnya lebih bijak. Ia tak lagi menoleh ke belakang dengan amarah. Yang ada hanya keinginan untuk terus maju, untuk jadi lebih baik, untuk jadi teladan bagi Rafa. Arman semakin dekat dalam hidup Nabila. Pria itu tak pernah memaksa, tak pernah menuntut. Ia hadir sebagai sahabat, sebagai penyemangat. Nabila mulai merasa nyaman. Hatinya yang dulu penuh luka kini mulai sembuh, perlahan tapi pasti. Ia tahu dirinya tak butuh siapapun untuk kuat. Tapi ia juga belajar, tak ada salahnya membuka pintu hati bagi mereka yang tulus. Di suatu sore, Arman mengajak Nabila dan Rafa bermain di taman kota. Rafa tertawa riang, bermain bola kecil bersama Arman. Nabila menatap keduanya dengan senyum hangat. "Terima kasih sudah selalu sabar, Mand. Aku nggak mudah percaya orang lagi setelah semua yang terjadi," kata Nabila pelan. Arman menatap Nabila lembut. "Dan aku nggak akan pernah berhenti sabar, Bi. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk jadi bagian baru yang lebih baik. Kamu nggak sendiri." Ucapan itu tak membuat Nabila terbuai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya hangat oleh kata-kata seseorang. Rian dan Maya terus berjuang. Bulan demi bulan mereka jalani tanpa keluhan. Upah mereka sedikit, tapi cukup untuk menyewa kamar kecil yang lebih layak. Perlahan mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah. Rian mulai dipercaya sebagai mandor kecil di proyek. Maya dipercaya menjaga warung tempat ia bekerja. Di malam-malam sunyi, Rian sering